menariknya adalah beliau memang punya usaha CV ya di bidang apa ya, bidang properti atau bidang pengadaan barang atau apa saya lupa. Beliau dapat proyek senilai 5,2 miliar atau kalau nggak salah 5,4 miliar. Kak, kalau ada kakek nenek yang amat sangat sayangi cucunya sampai cucunya jadi berani sama ortu, gimana kak? Berarti pola pengasuhannya yang keliru ya. Ketika jadi gini, memang biasanya ada mengatakan gini, anak kecil itu ya itu lebih disayang oleh kakek neneknya ketimbang orang tuanya. Artinya kakek nenek itu sayang terlalu teramat pada cucunya sehingga tidak ada batasan. Ketika tidak ada batasan di sini, maka akan dimanja, akan di apa-apa dituruti dan sebagainya, kan nggak bagus juga. Maka perlu ada yang namanya batasan, perlu ada yang namanya aturan main ya. Itu sebabnya kalau misalnya memang sudah berumah tangga dan punya anak, akan lebih bagusnya memang berpisah sama orang tua. Karena dalam satu rumah kalau ada dua keluarga itu akan tidak atau kurang sehat lah ya, minimal kurang sehat. Hak asuh anak itu akan ikut campuri oleh mertua, oleh orang tua, oleh saudara dan sebagainya. Memang kurang bagus dan kurang sehat kalau seperti itu. Oke, sudah berpisah tapi kakek nenek sering jemput si anak tadi. Ya maka dari itu butuh yang namanya komunikasi dengan orang tuanya. Ya, komunikasi sangat penting. Mana yang boleh, mana yang tidak, kan begitu. Perlu yang namanya aturan main. Dan itu perlu kesepakatan kedua belah pihak. Perlu kesepakatan, diajak diskusi, diajak ngobrol orang tuanya, gitu ya. Tentu yang namanya ngajak ngobrol ini kan dari hati ke hati, ya. Dikasih penjelasan yang sekiranya itu memang memang bisa diterima, ya. Gitu. Itu ya Bu Mochi ya. Maka butuh yang namanya komunikasi Bu ya, komunikasi antar orang tua dengan mertuanya, dengan kakek neneknya begitu ya. Itu. Dan akan lebih bagus lagi, cobalah perbanyak mendoakan kakek neneknya itu atau orang tua atau si mertua. Mendoakan apa? Mendoakan kebaikan buat mereka, mendoakan kebaikan buat beliau berdua, berterima kasih pada beliau berdua, bersyukur pada beliau berdua dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga ketika si kakek nenek itu kan melahirkan si orang tua ini kan, ya. Tentu saja ini butuh yang namanya rasa syukur karena dulunya sudah dididik, sudah dirawat, sudah dikasih nafkah dan sebagainya. Ya, banyak-banyaklah mendoakan beliau, banyak-banyaklah berterima kasih pada beliau sebisa dan semampunya. Gitu. Itu ya sahabat ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh gitu ya Kak, mendoakan ya Kak. Iya betul, mendoakan. Perlu dipahami juga bahwa dulu orang tua kita itu nggak pernah yang namanya atau jarang sekali yang namanya belajar ilmu parenting. Kalau sekarang ini ilmu parenting kan banyak sekali, ya. Dan ketika kita, kalau misalnya kita sebagai orang tua belajar ilmu parenting, lalu diterapkan ke anak kita, tidak semua, bahkan orang tua kita itu menolak mentah-mentah.
ya. Ada yang mengatakan dulu ibu dan bapakmu nggak pernah belajar ilmu ini itu ilmu itu, tapi toh kamu bisa sekolah, kamu bisa bekerja, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Nah, ya memang nggak mau orang tua itu disalahkan atau dikasih ya nggak bisa. Kita anak bukan tugasnya mendidik orang tua kan, nggak ada yang namanya anak itu mendidik orang tua, nggak ada. Yang ada adalah orang tua yang mendidik anak. Nah, meskipun kita secara ilmu parenting atau apapun kita jauh lebih tahu, tapi orang tua iya nggak bisa menerima itu semuanya. Maka dari itu caranya cukup doakan saja dan perbanyak terima kasih. Orang tua itu butuhnya dihargai, orang tua itu butuhnya dimuliakan, orang tua itu butuhnya diapresiasi, bukan disalah-salahkan. Kalau mau diskusi, ajak diskusi sebaik-baiknya, sebisa dan semampunya. Selebihnya ya udah doakan sama ucapin terima kasih aja. Kalau nggak langsung mengucapkannya terima kasih, boleh kok mengucapkan terima kasih itu lewat fotonya, foto kedua orang tua kita, atau membayangkan, boleh. Saya pernah ada suatu cerita, bukan cerita ya sahabat, ini salah seorang peserta saya yang ikut private counseling ke saya. Ini juga dulu sudah pernah saya ceritakan kalau nggak salah di TikTok ya, atau di mana saya lupa. Jadi begini, beliau itu punya konflik sama orang tuanya, terutama adalah ibunya, karena memang yang ada tinggal ibunya gitu. Beliau ini seorang wanita, ibu rumah tangga, kebetulan juga punya 2 anak atau 3 anak ya, saya lupa, dan bercerai dengan suaminya, tapi menikah lagi dengan seorang duda juga, yang duda ini juga bercerai dengan istrinya, punya anak juga 1 apa 2 saya lupa. Nah, jadi beliau ini sebut saja ibu mawar gitu. Sebut saja ibu mawar. Nah, jadi beliau punya konflik sama ibunya sejak kecil sebenarnya. Beliau sering kali dibanding-bandingkan sama saudaranya, sama tetangganya, sama siapapun lah ya. Dan ibunya ini kurang begitu perhatian sama anaknya ini, Bu Mawar ini. Lantas itu sampai terbawa beliau punya rumah tangga sendiri, dan ibunya juga seringkali ikut campur dalam pengasuhan anaknya. Tentu Bu Mawar ini gak suka kan, yang namanya sudah berkeluarga ya udah diurus sendiri, gak usah ikut-ikut campur orang tua. Tapi yang namanya orang tua ya gak bisa begitu. Meskipun beliau sudah punya rumah sendiri dan berpisah, tapi berpisah dengan ibunya ya, tapi sesekali ibunya datang ke rumah untuk sekadar menginap ya 2-3 malam atau bahkan sampai seminggu. Nah, ketika menginap di sinilah ya beliau tuh nggak suka, nggak senang intinya ya. Nah, waktu itu seringkali ikut campur dalam pengasuhan anaknya, sampai sering bertengkar sama ibu dan juga anak ya, Bu Mawar ini sama ibunya maksud saya. Lantas beliau pun saya terapi dari jarak jauh via telepon ya. Kebetulan juga beliau ikut psikiater ya, berobat jalan lah ya. Beliau punya punya gangguan psikologis atau apa saya lupa, sehingga beliau berobat juga ke psikiater. Nah, lantas ketika saya berikan bimbingan, saya berikan arahan via telepon, dan saya terapi jarak jauh ya, alhamdulillah sahabat, dalam hitungan hari ada perubahan. Dan beliau saya ajarkan teknik berterima kasih sama ibunya ya. Dalam hitungan hari
belum ada 1 minggu itu ada perubahan. Perubahannya apa? Batinnya sudah mulai tenang, lega. Menariknya adalah beliau memang punya usaha CV ya di bidang apa ya, bidang properti atau bidang pengadaan barang atau apa saya lupa. Beliau dapat proyek senilai 5,2 miliar atau kalau nggak salah 5,4 miliar. Itu yang pertama. Kemudian untuk private counseling ini kan 4 kali sesi ya. Di sesi pertama dalam hitungan hari beliau sudah mengalami perubahan ya. Di sesi yang kedua nih ya, minggu berikutnya beliau cerita ke saya bahwa sudah mulai ada perubahan di 3 hari atau 2 hari setelah saya terapi, dan beliau melakukan terapi mandiri juga. Di minggu berikutnya beliau bercerita bahwa ibunya sudah mulai ada perubahan juga, itu perubahan baik ya. Lantas minggu ketiga ibunya sudah mulai memberikan apa ya, atensi yang positif pada Bu Mawar ini. Dan entah kenapa Bu Mawar ini yang dulunya itu nggak suka nih ibunya datang ke rumah dan nginep ya. Pokoknya ketika nginep itu pengennya ibunya cepet-cepet pulang gitu aja, ingin segera pulang si ibunya, harapannya begitu Bu Mawar ya. Ini mama nggak pulang-pulang sih pulang aja kenapa sih, di sini malah bikin pusing saya. Nah dulunya begitu sebelum kenal saya dan sebelum saya private counseling. Nah setelah melakukan praktek itu entah bagaimana caranya tuh ada perasaan kangen tuh ibunya ketika mau pulang balik ke Jakarta gitu kan. Bu Mawar ini orang mana ya, orang Batang atau orang Kendal, saya lupa ya. Jadi ketika mau pulang ke Jakarta nih ibunya itu ada rasa kangen ya, ada rasa kangen, seolah-olah malah merasa bahwa jangan pulang dulu lah Ma gitu. Sikapnya berubah dan ibunya juga sikapnya sudah jadi berubah lebih baik, lebih positif. Nah disitulah ya perubahan terjadi. Dan menariknya lagi adalah anaknya itu keterima beasiswa di Malaysia gitu. Ditambah lagi beliau juga dapat proyek tambahan senilai 4,2 miliar atau berapa saya lupa. Jadi beliau memang punya usaha dan dijalankan juga sama suaminya gitu ya sahabat ya.